Sarapan atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian. Jadi kalau yang sesinya pagi, silahkan sarapan dulu nak, baru datang ke TUK. Dan yang sesinya siang, silahkan makan siang dulu sebelum berangkat ke lokasi ujian. Sebelum ke lokasi ujian, tidak mampir ke tempat lain, ya. Begitupun pada saat pulang, karena jangan sampai kita menjadi apa nak? Kita menjadi penyebar penyakit, apalagi sekarang ini pandemi ya COVID-19, kita dibatasi dengan hal-hal yang bisa membawa dampak ke orang lain. Jadi jangan sebelum sampai ke sini jangan dulu singgah-singgah. Begitupun kalau pulang langsung pulang ke rumahnya. Jangan singgah ke rumahnya teman atau apa, ditakutkan nanti karena kita sudah berkerumun, bergerombol pada saat ujian UKOM, itu bisa ada membawa penyakit ke orang lain. Kemudian untuk di lokasi CBT sendiri itu tidak boleh berkerumun. Jadi memang untuk pengawas lokal nanti akan melihat kalian, mengatur kalian bagaimana posisinya supaya tetap jauh atau ada jarak dengan peserta yang lainnya. Jadi kita atur jaraknya nanti. Sesampai di rumah, segera mandi dan mengganti pakaian setelah sampai di rumah. Ya. Untuk ketentuan verifikasi peserta, jadi besok itu kami akan melakukan verifikasi peserta. Jadi peserta harus membawa kartu, ya, kartu ujian atau kartu peserta yang telah dikirimkan oleh admin prodi, ya, itu dibawa. Kemudian yang harus dibawa lagi bukti identitas, ya, bukti identitas itu berupa apa saja, yaitu KTP, SIM, paspor, ya, harus asli. Identitas yang lain yang ada fotonya atau ijazah atau surat keterangan yudisium yang ditunjukkan kepada pengawas. Peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing. Jadi sebelum terlambat kita foto memang nih nak, screenshot kegiatan kita ini, ya, kita melakukan foto screenshot. Kemudian nanti kita perlihatkan kepada pengawas lokal, ya. Bagi yang memiliki kendala pada saat briefing hari ini, misalnya ada gangguan jaringan, bisa mengunduh materi briefingnya di web uknakes.kemdikbud.go.id. Ya. Untuk ketentuan khusus peserta, ya, sebelum sesampainya di TUK itu harus mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu atau ruang karantina ujian. Jadi di tempat pelaksanaan ujian atau TUK Universitas Negaraski ini sudah disiapkan tempat untuk cuci tangan. Jadi pastikan mahasiswa setelah datang langsung melakukan langkah-langkah ini ya, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu. Kemudian mengganti masker yang digunakan dari rumah dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi CBT. Jadi di sini kami menyediakan juga masker. Jadi masker yang dibawa dari rumah itu nanti akan diganti dengan masker yang telah disiapkan oleh panitia CBT. Kemudian anak-anakku juga diharuskan memakai sarung tangan atau handscoon yang diberikan oleh panitia. Jadi nanti kami sediakan handscoonnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan suhu tubuh peserta sebelum masuk ruang ujian menggunakan termogan. Jadi nanti akan diukur suhunya. Ya, peserta yang dalam kondisi sakit atau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius itu akan dilakukan 2 kali pengukuran, ya, 2 kali pengukuran. Pada saat pertama datang kita mengukur, kemudian ternyata didapatkan suhunya 37,6 derajat Celcius. Itu diistirahatkan dulu, nak, diistirahatkan dulu. Kemudian setelah beberapa menit kemudian dipanggil kembali untuk diukur kembali. Kalau suhunya turun ya di bawah 37,5 itu masih diperbolehkan untuk mengikuti ujian.
Tetapi kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, terpaksa tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Dan sebelum memasuki ruang ujian, akan dilakukan pemeriksaan peserta dengan menggunakan metal detektor. Pelaksanaan ujian. Ya. Dalam pelaksanaan ujian, peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ujian pada sesi pagi itu jam 9.30. Jadi artinya diharapkan ini paling lambat ya, 90 menit atau 1 jam setengah sebelum jam 9.30. Itu jam berapa, Nak? Jam 8 ya, atau setengah 8 sudah berada di lokasi ujian. Ya. Karena masih banyak sekali pemeriksaan yang harus dilakukan. Yang seperti tadi yang Ibu jelaskan dari awal ya, ada pemeriksaan suhu, kemudian bagaimana anak-anakku nanti ditempatkan, melihat lokasi. Jadi banyak kegiatannya pada pagi hari. Jadi diharapkan jangan datang pada saat jam ujian, tetapi paling lambat 90 menit sebelum waktu ujian dilaksanakan sudah hadir di tempat. Peserta di ruang ujian itu sudah masuk di ruang ujian itu 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda. 180 menit itu artinya 3 jam, Nak ya. 3 jam. 180 soal dikerjakan dalam waktu satu soal dikerjakan dalam waktu 1 menit. Jadi lama mengerjakan soal itu adalah 3 jam tanpa jeda. Jadi tadi itu makanya diharapkan anak-anak semua sudah sarapan ya, yang datang pagi dan yang datang siang itu sudah makan siang supaya tenaganya bisa cukup ya digunakan untuk pelaksanaan ujian ini. Jumlah soal 180 ya. Kemudian tidak ada sistem minus. Jadi jawab Ki semua pertanyaan yang diberikan. Jangan takut-takut, salah. Nanti juga di soal online-nya itu ada kok soal kalau misalnya masih ragu-ragu, masih bisa ada yang diklik-klik di situ supaya masih bisa dipikir-pikir mungkin jawabannya yang dianggap benar. Nah, ini tolong diperhatikan untuk tata tertib ujian. Jadi ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau ada yang dilanggar di sini bisa jadi anak-anakku itu akan namanya masuk dalam berita acara. Dan kalau masuk dalam berita acara, ya kita tahu nih ya, jangan sampai kelulusannya itu meragukan. Ya, jadi tolong tata tertib ujiannya itu diperhatikan betul. Tata tertib ujian yang pertama, peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, ya. Jadi sopan, rapi, dan bersepatu. Jangan ada yang memakai sendal. Kemudian membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong. Jadi jangan pakai baju kaos, celana atau rok jeans. Jadi walaupun rok, tapi kalau jenisnya jeans jangan dipakai. Ya, kemudian kudorai dan sejenisnya. Sendal jepit atau sendal dalam bentuk dan model apapun, ya. Walaupun dia seperti sepatu, tetapi sebetulnya dia fungsinya sebagai sendal, itu tidak boleh digunakan, ya. Kemudian alat komunikasi, seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di dalam tas. Petunjuk waktu akan ada di layar monitor CBT, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji atau jam tangan. Jadi jangan bawa jam tangan tak atau arloji tak ya, karena jangan sampai resiko kehilangan lebih besar. Nah, karena kalau kita masukkan di tas, tasnya bergabung-gabung dengan temannya yang lain, ada kemungkinan jatuh dan lain sebagainya. Jadi lebih bagus diamankan di rumah saja. Demikian juga dengan dengan barang-barang berharga yang lainnya ya. Tidak usah dibawa.
Untuk buku catatan dan tas, ya, seluruh barang-barang termasuk buku catatan atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Ya, jadi itu nanti ada tempat tersendirinya. Jadi tidak boleh dibawa masuk ke ruang CBT. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Jadi ini tadi yang Ibu sudah jelaskan ya, jadi tidak usah Maki membawa barang-barang berharga tak. Karena resiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Ya, bukan kami yang bertanggung jawab. Jadi untuk hari ini kami sampaikan memang supaya resikonya tidak terjadi. Tata tertib ujian, peserta sesi 1, 3 dapat menitipkan makanan, minuman, dan perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruangan karantina. Jadi nanti juga di sini itu ada ruangan karantina. Tetapi setelah saya tanya di pengelola, ternyata untuk ruang karantina itu tersendiri dengan ruang penitipan barang. Jadi nanti kita kondisikan keadaannya bagaimana besoknya. Kemudian peserta ujian hanya membawa kartu ujian dan identitas diri serta bukti screenshot kegiatan briefing pada hari ini. Lanjut, peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dan dalam botol transparan ya. Jadi air putihnya kalau ada logonya Cleo atau Aqua atau apa ya, tolong itu digunting, dilepas ya. Jadi membawa air putih dalam botol transparan, tidak ada merek ya, dibawa masuk. Kemudian dititipkan kepada pengawas lokal. Jadi bukan dibawa ke samping di meja workstation atau meja komputer yang sebagai tempat itu menjalankan ujian, bukan di situ, tapi dititipkan ke pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Ya. Untuk tata tertib dalam pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Jadi selalu Ki perhatikan ya apa yang dilakukan oleh pengawas ya. Nah, di sini ada pengawas pusat dan ada pengawas lokal. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Jadi jangan Ki dulu duduk sebelum diperintahkan untuk duduk. Jadi selalu memperhatikan aba-aba atau petunjuk dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Berikutnya, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Dan itu dalam pengawasan, bisa jadi juga mungkin diantar sampai ke toilet ya. Tapi pada saat meninggalkan workstation menuju ke toilet, timer atau waktu yang digunakan dalam ujian itu tidak akan berhenti. Jadi tetap berjalan nak ya. Nah, jadi tidak akan berhenti. Jadi upayakan kalau ada yang mau buang air kecil pada pagi harinya atau siang hari dimulai pertama ujian, itu buang air kecil memang nih, ya. Nah, setelah itu baru masuk ke ruang CBT, sehingga diharapkan dalam 3 jam itu sudah tidak lagi ada kepentingan untuk pergi ke toilet, ya. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapatkan izin dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Jadi di sini juga biasa rawan sekali ya. 10 menit sebelum ujian berakhir itu tidak boleh sama sekali minta izin walaupun sudah mau sekali buang air
kecil sudah tidak bisa diizinkan. Makanya diatur, memang dirinya, aduh saya sudah mau berhenti ini 30, mau sekali tak buang air kecil, saya ke toilet dulu deh minta izin. Jangan nanti mau berakhir baru minta izin, karena itu tidak akan diberikan izin oleh pengawas lokal maupun pengawas pusat. Jadi tolong ini digarisbawahi ya. 10 menit sebelum ujian berakhir itu tidak ada kompensasi apapun ya. Tidak boleh meninggalkan ruang ujian. Tata tertib ujian, pelaksanaan ujian untuk koreksi soal. Biasa kan kita yang pernah ini yang repeker barangkali yang pernah melaksanakan ujian baik ujian nasional ataupun tryout, biasanya kita merasa bahwa menemukan soal yang tidak tepat atau salah, ya itu dapat disampaikan kepada pengawas, ya. Jadi kalau ada kita merasa oh soalnya ini kenapa begini ya, harusnya opsinya seperti ini, tapi kok opsinya jauh dari soalnya, ya. Itu dapat disampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Tapi pengawas tidak bisa memberikan soal yang baru, ya, hanya mencatat saja. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta dan nomor soal, ya, serta memberikan catatan untuk koreksi soalnya. Berikutnya, untuk pelanggaran tata tertib ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian. Jadi yang melanggar tata tertib ujian itu tidak akan diingatkan oleh pengawas ya. Jadi tidak ada teguran yang diberikan kepada peserta ujian. Jadi tolong hati-hati ya, jangan merasa bahwa pengawas tidak, ini ada pengawas lokal, ada pengawas pusat, saya melakukan seperti ini tidak ada teguran, ya. Memang tidak ditegur, ya, tapi langsung dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Jadi harus hati-hati ya, karena kalian tidak akan ditegur, tetapi itu langsung dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis ya. Jadi tolong diperhatikan, otomatis tidak lulus ujian. Jadi hati-hati nanti. Jadi kalau kita lihat pengawas tak tenang-tenang saja, padahal kita merasa, padahal tadi saya berbuat begini. Oh mungkin pengawas tidak lihat saya. Sebetulnya dia lihat, hanya kalian tidak ditegur, ya, tetapi langsung dicatat di berita acara dan otomatis tidak akan lulus ujian. Patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda sendiri dan teman yang lain. Ya, ini juga tolong diperhatikan, peserta yang datang saat login ujian sudah berlangsung, konsekuensinya peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ya, tolong diperhatikan. Walaupun itu baru setengah menit, ya, walaupun itu baru setengah menit, ya, peserta masuk dan kalian datang, itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti ujian. Jadi pastikan mahasiswa seperti tadi aturannya yang awal sudah datang, bukan mahasiswa ya, alumni ya. Jadi tolong diperhatikan betul, anak-anakku ini sudah datang 90 menit ya sebelum ujian dilaksanakan. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi persiapkan memang dirinya untuk hari ini ya. Untuk hari ini dipersiapkan untuk pelaksanaan ujian besok hari, ya. Untuk waktu segala macam sudah dipersiapkan dengan matang sehingga bisa datang tepat pada hari H ujian, ya, sehingga ini tidak terjadi, ya. Jadi kalau Anda terlambat, jangankan 1 menit, setengah menit, berapa detik pun itu sudah tidak diperkenankan untuk masuk untuk mengikuti ujian. Setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walau diberi tanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian Anda berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walau ada yang bertanda ragu-ragu. Jadi kalau waktu ujian sudah habis nak selama 3 jam kan tadi waktunya sudah ditentukan habis ya, sudah waktunya
Tapi mungkin kita belum belum mengumpulkan jawabannya. Itu tetap terekam, tetapi tidak langsung dia terekam, nak. Ya, walaupun ada kata ragu-ragu yang ada di kotak itu yang menunjukkan ragu-ragu, kita klik itu tidak bisa lagi kita kembali untuk memperbaiki karena waktunya sudah habis dan langsung terekam. Ya, yang tidak boleh dibawa di ruang ujian dan karantina, laptop atau tablet, kemudian kalkulator. Jadi simpan, memang makin semua di rumah tak ini. Jam tangan dengan alarm, komputer ya pasti ini tidak dibawa, Dik. Atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, ya. Telepon seluler, kalau ada nanti disimpan, ya, disimpan di meja pengawas, ya. Kemudian alat perekam atau kamera, ada juga itu jam tangan yang ada perekamnya, ada juga kameranya, itu tidak diperkenankan. Makanya jam tangan tidak usah digunakan, ya, disimpan saja di tas karena kami melakukan pemeriksaan sebelum masuk ke ruang CBT. Alat tulis juga tidak boleh, ya, apalagi radio. Buku referensi, catatan atau kertas tidak boleh, ya. Tas, koper, jaket, minuman, ya, rokok, korek, pemantik api, ya. Jadi yang boleh hanya air putih dalam botol transparan. Ya, ini ada beberapa perilaku, ya, yang boleh dan tidak. Ya, perilaku yang diharapkan itu datang tepat waktu, ya, tepat waktu datangnya. Kemudian makan sebelum pelaksanaan ujian. Ini perilaku yang diharapkan dari mahasiswa, ya. Datang ki tepat waktu, makan ki sebelum pelaksanaan ujian, membawa bukti identitas, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan bersepatu, memperhatikan ruang ujian. Dan perilaku yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak boleh terlambat, ya, tidak berpakaian sopan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui. Jadi jangan panik, ya, tenang saja mengerjakan. Kemudian meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruangan ujian, kemudian melanggar tata tertib ujian. Tadi sudah saya bacakan tata tertib ujiannya, jadi tolong diperhatikan, jangan sampai itu dilanggar. Ini adalah perilaku yang boleh dan tidak boleh, ya. Nah, baik, itu tadi beberapa petunjuk, ya, tentang pelaksanaan ujian, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ujian. Untuk berikutnya, saya akan memberikan user guide, ya, peserta ujian online mahasiswa kebidanan periode Oktober-November tahun 2020. Ya. Ini jelas, ya? Tadi Ibu bisa kita lihat jelas di ini? Ya, karena mahasiswa tidak ya. Ya. Jadi nanti di workstation-nya anak-anakku semua, ya, di dalam ruang CBT di halaman awal itu akan nampak seperti ini, nak. Ya. Komputer based desk, ya. Uji kompetensi. Jadi akan nampak seperti ini. Pada saat Anda duduk di depan komputer akan nampak seperti ini. Tolong ini diperhatikan, ya, karena ini adalah Ibu menjelaskan langkah-langkahnya untuk masuk ke soal atau untuk melakukan login pada ujian, ya. Nah, kemudian setelah itu untuk masuk ke form login seperti ini, ya, ada username, ada password, ada kata, ya. Jadi nanti kalian akan diberikan username nanti pada hari ujian beserta password itu dimasukkan di dalam sini di kotaknya. Kemudian ada kata, ini kata nanti juga diketik di bawah sini. Kemudian klik masuk, tanda masuk, ya, ada tanda masuk di bawah. Setelah itu, sebelum masuk di ujian, anak-anakku itu disuruh tur dulu, ya. Sebelum tur itu membaca tata tertib ujian. Tata tertib ujian bisa dilihat barangkali, ya, di sini ada beberapa. Pertama itu peserta harus hadir di tempat ujian paling lambat 30 menit. Peserta tidak boleh masuk ke ruangan sebelum dipersilakan oleh pengawas. Hampir sama tadi yang Ibu jelaskan, ya.
Kemudian tidak boleh berbicara ya dengan peserta lain. Kalau ada pertanyaan dapat diajukan kepada pengawas. Tidak boleh juga meminjam alat tulis atau apapun ya kepada peserta yang lain. Kemudian dilarang melakukan praktek perjokian, mencatat atau menyebarkan soal ujian ya. Hati-hati Ki, jangan sampai kita pasti ketahuan nak ya. Jadi jangan sampai ini terjadi ya, nanti akan langsung ditulis di berita acara dan Anda tidak lulus ya. Kemudian mengambil sebagian ataupun seluruh buku soal, ini kita tidak menggunakan buku soal lagi karena online ya. Oke, setelah itu kalau sudah membaca tata tertib, ini ada tulisan warna merah, panel pengenalan sistem, itu nanti kita klik ya. Setelah membaca itu kemudian mengklik panel pengenalan sistem. Kalau sudah mengklik ini, kita akan masuk di komponen halaman ujian seperti ini. Jadi kita sudah mulai tur ya dengan atau istilahnya demo. Kalau mahasiswa kalau untuk peserta itu kita sebut dengan tur ya, tur untuk di ruang CBT ya. Itu akan nampak seperti ini nak komponennya ya. Jadi sudah melihat soal ujian. Kalau sudah melihat soal ujian seperti ini, anak-anakku tinggal next. Ada tertulis di situ, selamat datang di tur sistem ujian kompetensi. Setelah melihat itu next saja. Next ya. Setelah next itu akan ada lagi seperti ini. Nomor soal ya. Jadi nanti diperlihatkan nomor-nomor soal, kemudian ada opsi jawaban ya. Di sini juga ada nilai normal, ada sisa waktu. Ya, ada di sini apa ini? Kotak warna merah, ada penjelasannya sebentar. Kemudian next saja. Next saja ya. Nah, ini kalau mau mengganti misalnya soal tadi sudah dijawab soal 1. Kemudian memilih opsi jawabannya. Setelah itu milih lagi soal 2. Ya. Ini ada di bawah, di bagian bawah. Oke. Ya, seperti itu. Sama, kemudian untuk opsi jawaban, ini tinggal dilihat di samping ada opsi jawaban A, B, C, D, E. Jadi ada 5 opsi jawaban. Ya, kemudian next lagi. Ini nilai normal. Apa itu nilai normal? Ini letaknya ada di sebelah kanan atas. Ini nilai normal yang anak-anakku dapat lihat dengan cara mengklik. Apa itu nilai normal? Nilai normal mungkin ada tentang apa itu tadi? Iya, bukan yang data yang mungkin kelupaan dari mereka tentang nilai misalnya hasil lab, yang enggak hasil lab itu kalau kita klik ini nilai normal, ada hasil misalnya ada pertanyaan tentang laboratorium berapa nilainya, standar nilainya berapa, itu tinggal kita klik nilai normalnya nah. Ya, oh berapa di situ misalnya HB ya. Berapa nilai normalnya itu bisa kita lihat di sini. Klik saja ini nilai normal. Ya, itu fungsinya. Oke, kemudian apabila Anda ragu dengan jawaban, ya tadinya itu kita setelah membaca soal, opsi jawabannya itu kita ragu-ragu, ya antara jawaban A dan jawaban B, ya. Ini tinggal kita klik yang ada ini kotak, ya. Jadi kalau ya diisi dulu ya tentunya, tapi kita diklik dulu yang mana kita ragu-ragu itu, apakah opsi A, B, C, D, ya. Tapi kita merasa ragu-ragu di situ, sebentar deh saya melangkah dulu ke soal berikut, saya masih ragu-ragu di sini. Ya, tinggal klik kotaknya ya. Kalau belum diisi, ini kotaknya berwarna merah. Ya, tetapi kalau ragu-ragu, dia kotaknya kita klik menjadi orange ya. Kalau sudah dijawab tadi ini, dia akan menjadi warna hijau. Ya, jadi tinggal pilih warnanya saja di sini. Nah, tinggal kita klik. Oke. Kemudian untuk nomor halaman soal, ya. Jadi ada panel penomoran soal. Ini ada di bawah. Nah, ini bisa dilihat ya dalam kotak ini hitam. Ya,
Jadi untuk soal misalnya kita mengerjakan soal 1, kita klik saja, kemudian membaca soal, kemudian melangkah lagi, soal nomor 2, klik lagi nomor 2, seperti itu. Kemudian nomor 3, klik lagi nomor 3, ya akan muncul lagi soalnya dengan opsi jawabannya. Ya. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya tadi kan ada ragu-ragu, untuk saya kembali ke ke soal yang nomor tadi ragu-ragunya nomor 4. Sementara kita sudah di nomor 10. Pada saat ini ada mungkin terpikir tadi itu jawabannya seperti ini. Jadi bagaimana untuk kembali? Ya, ada kotak di sini, Nak, ya. Ada kotak hitam yang tertulis sebelumnya. Tinggal klik di situ sebelumnya sehingga itu akan tadi nomor 10 menjadi 9, klik lagi sebelumnya menjadi nomor 8, klik lagi sebelumnya sampai dia ke tempat Anda yang dinyatakan ragu-ragu yaitu nomor 4. Seperti itu. Jadi ini yang diklik. Kemudian kalau mau lagi langsung ke nomor 10 tadi terakhir, tinggal selanjutnya diklik-klik saja ini selanjutnya. Oke. Kemudian untuk mengontrol kita dalam mengerjakan soal ya atau tinggal berapa sisa waktu ujian kita ya, itu bisa dilihat di sini. Ada sisa waktu Anda. Jadi terekam mulai dari awal kita melaksanakan ujian itu terekam di sini. Jadi anak-anakku bisa melihat di sini ya, tinggal berapa waktunya untuk berakhirnya suatu ujian. Kan tadi 3 jam ya. Jadi bisa dilihat di sini. Oh, tinggal berapa sisa waktu saya. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian ada tombol rekapitulasi soal, ya. Ini. Jadi bisa dilihat rekapitulasi soal yang sudah dikerjakan, tinggal mengklik di kotak kecil di sini segi 4, tinggal diklik di situ, Nah. Kemudian biasanya itu sudah selesai ya, sehingga kita mau lihat sudah fullkah yang dikerjakan atau masih ada yang kosong, ini yang kita klik. Kalau sudah selesai, ya kita langsung enter saja ini. Ada tulisan enter ya. Ya. Oke, itu tadi tur kita atau demo kita dalam ujian, ya. Kalau sudah melakukan demo, tadi kan sudah demo. Ini tadi belum kita centang. Tadi kan waktu pertama masuk kita hanya mengklik panel pengenalan sistem sehingga masuk kita dalam demo tadi atau tur tadi. Setelah itu, tadi kita sudah keluar dari tur, ada kotak kecil di sini. Kita klik sehingga kalau sudah kita klik akan muncul tanda centang. Ya, tanda centang. Itu menyatakan setuju dengan keterangan di atas. Setelah itu bisa lanjutkan di warna merah ini, Nak, tertulis lanjut, klik di situ untuk lanjut. Ya, setelah lanjut artinya kita akan diarahkan untuk masuk untuk memulai ujian. Ya, untuk memulai ujian itu harus menunggu aktivasi ujian oleh pengawas pusat. Jadi untuk mengaktifkan soal yang sebetulnya itu kita tunggu dulu dari pengawas pusat untuk mengaktifasi namanya ya, supaya kita bisa memulai ujian. Nah, jadi pada saat anak-anakku tadi mengklik lanjut di sini, ya, itu akan muncul di layar tertulis mulai ujian. Tetapi tidak bisa juga Anda mulai ujian jika pengawas pusat belum melakukan aktivasi ujian. Jadi tunggu, ya. Ini mulai ujian ini akan dikomandoi. Jadi dengar aba-aba dari pengawas pusat, ya. Dengar aba-aba dan pengawas pusat juga itu akan diberikan aba-aba dari dari pusat juga lagi ya untuk apakah mulai ujiannya ini dilaksanakan sekarang atau tidak, karena ini kita lakukan serentak jamnya bersamaan untuk waktu Indonesia Barat, Tengah ya dan waktu Indonesia Timur ya, jadi bersamaan semua ya. Apabila terdapat tulisan ujian belum bisa dimulai, ya, jadi nanti ada tulisan juga seperti itu, artinya belum bisa ya. Itu berarti tinggal menunggu pengawas pusat mengaktifkan ujian. Apabila ujian sudah mulai diaktifkan oleh pengawas pusat, maka tombol akan berubah menjadi mulai ujian.
Klik tombol tersebut untuk memulai ujian. Setelah aba-aba dari pengawas pusat, maka akan muncul soal ujian dan perhitungan mundur waktu ujian itu dimulai. Paham ya? Semoga ini bisa dipahami. Besok juga sebelum ujian, ini kembali kami berikan lagi petunjuknya. Ya, baik. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Semoga sukses dan semoga semua bisa memperoleh predikat kompeten ya 100% untuk mahasiswa Universitas Mega Resti. Ya, baik, kalau ada saran, pertanyaan atau masukan, boleh segera ajungkan tangan supaya host bisa melihat sehingga anak-anakku ini bisa berbicara. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada di pertanyaan barangkali, Dek. Coba dilihat di anu tak nggak kelihatan di layar apa itu. Oh, saya tutup dulu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan lah. Ada kolom chat ini. Aduh, kenapa nggak ada suaranya? Bu, kecil sekali suaranya. Tadi kecil kan suara saya? Tidak ya? Artinya ini... Oh, iya. Mungkin jaringan, Nak. Jaringan, ya. Karena memang ini kan kita terkendala oleh jaringan, ya. Jadi kalau ada sesuatu ini barangkali karena jaringan. Karena menurut Ibu ini suaranya cukup besar, ya. Sengaja dibesarkan supaya kalau memang jaringannya tidak bagus, tetap bisa mendengarkan suara Ibu dengan baik. Untuk yang lainnya ada masalah selain suara saya? Oh, ini ada yang bilang jelas di suara tak. Alhamdulillah ya. Jadi memang bisa diyakinkan bahwa yang tidak jelas suaranya itu adalah dari jaringan. Kalau begitu nanti Ibu akan melalui ini ya, melalui pengelola di Mega Reski nanti saya akan kirimkan video YouTube-nya supaya bisa didengar kembali ya kalau banyak tidak mendengar suara saya dengan baik. Ya, baik Nak, tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan alihkan ke pengawas lokal ya. Jadi nanti ini anak-anakku ini akan diawasi oleh yang kita sebut dengan Ibu Pengawas Lokal ya. Jadi untuk sesi 1, 2, 3, dan 4 itu akan didampingi oleh pengawas lokal ya untuk mana catatan? Ya, saya tidak hafal yang sesi 1, 2, 3 mana tadi itu? Mana tadi absen? Ya. Enggak nama tanda tangan Kak. Itu tadi tadi. Itu dengan itu sama. Oh, Indonesia itu yang pertama siapa yang itu? Iya, coba dulu saya cari. Maaf ya Nak ya, saya cari dulu nama.
Ya, baik. Jadi ada ibu-ibu PL ya yang akan mengawas setiap sesi. Jadi untuk sesi pertama itu akan diawasi oleh Ibu Asridawati ya. Ibu Asridawati mungkin lagi sholat ya atau ke WC barangkali. Ya. Kemudian untuk sesi 2 itu akan diawasi oleh Ibu Rusneni Saida. Ibu Rusneni Saida yang mana Bu? Tolong di chat di layar, tolong disapa Oke, kemudian Ibu untuk sesi 3 itu oleh Ibu Hasiba. Hai, assalamualaikum. Tidak. Ya. Ya. Kemudian untuk sesi 4 itu nanti akan diawasi oleh Ibu Narvin. Oke. Ya, baik untuk awal barangkali untuk absensi saya persilahkan karena Ibu Asridawati belum ada, dia ke belakang. Saya serahkan langsung kepada Ibu Rusmeni Saida untuk mengabsen yang menjadi tanggung jawab. Oh, ada Ibu Asridawati sudah ada. Saya enggak bisa. Oh ya, sebentar nanti Ibu ke sini. Biar nih Ibu Rusmeni dulu, nanti dia Ibu Asridawati ke sini. Ya, silakan Ibu Asridawati Ibu Rusneni sekaligus mengabsen mahasiswa Bu dan melihat mahasiswa yang besok diawasi. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, perkenalkan, saya Rusneni. Saya akan mengawas di sesi 2 ya. Tadi saya sudah perhatikan beberapa yang sudah hadir, ada yang belum saya lihat namanya yang hadir di sini, termasuk kalau ada tolong acungkan tangan. Albina Disang. Tidak. Tidak ada orangnya ya. Mana? Iya, makanya saya pasang itu. Atas nama siapa di? Bisa acungkan tangan di sini, raise hand. Tidak ada. Yang mana? Terus yang tadi saya perhatikan tidak orangnya. Fitri Auliasari. Selanjutnya Lastri Andini. Maria Evi
siapa saja yang kasih nilai. Jadi kita semua satu tempat ambil nilai. Bagaimana ini? Apa yang bremol? Apa ini? Sudah aku tanya apa? Datang paling lambat jam 12 siang ya. Karena ujiannya mulai jam 13.30. Ingat sebelum datang. Saya itu terima kasih. Assalamualaikum. Silakan yang Mana fotomu? Saya lanjut Bu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dawati. Selanjutnya saya akan besok insya Allah sebagai pengawas lokal di sesi pertama. Baik, saya akan absen ya untuk sesi 1. Anissa. Sudah dikirim kemarin, udah cukup berapa? Oh, ada 2 botol, sisa 2 botol. Anissa bisa Anissa ada? Oke, selanjut Aprianingsi. Angkat tangan saja, Dek. Hal, tanya uang merah. Iya. Ada istilah apa ada istilah jaga apa Samurat. anak bilang mau apa anak mau kasih pada orang Dian kayaknya. ya jalan orang boleh Sesi 1 silakan resen, nanti saya sendiri langsung. dia mungkin belum mau datang. Silakan resen sekarang sesi 1. Gara-gara buat doa. Semua sesi 1 tolong di resen. Gimana? Baru 3 Dewi
Ini ya Astriwati tidak Anda tulis lalu sesi berapa? Oh my god. Tak ketemu. RPL ada deh, RPL. Satu tahun sih lebih. Bulan berapa sih? Kira orang ya anak kecil sampai 9 bulan tuh. Baik, terima kasih. Sampai kartu ujiannya terpisah, aku pastikan kalau bisa minta kartu ujiannya dulu. Ini juga Maria Oki Delina. Iya itu Minggu. Oh, dia namanya deh. Tapi Dia tuh sesi 1, tadi juga dia bilang sesi 2. apa alumni deh atas nama Maria Fidelina, mohon dicek kartu ujiannya dia sesi 1 atau sesi 2. Maria Fidelina. Maria Opi. Ditulis lagi sesi 1. Anu Ibu apa? Dia tuh
Yang mana? Mana kita? Ini kan di sini nanti. Ya ini kita. Ya. Oh di kita nih. Sini. Sesi 2 di. Sesi 3. Oh, semuanya sesi 3 deh. Tapi nggak dibalas. Itu. Tapi masuk di surat tuh? Masuk. Oh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas lokal dari khusus untuk mengawasi adik-adik di Universitas Megareski ini, terutama di sesi 3. Jadi minta tolong adik-adik yang di sesi 3 di angkat tangannya atau di acukan tangannya atau kalau yang saya lihat tadi yang tidak hadir itu atas nama Rahmi sama Sri Mulyani, ada tidak? Minta tolong di ini, nanti saya cek di partisipan yang atas nama Rahmi, Sri Mulyani sama Ulfayanti. Ada enggak orangnya hari ini ikut briefing? Ulfayanti ada, itu dia bilang maaf bukan saya. Sesi 3 Ulfayanti ada situ. Oh ya berarti saya Ulfayanti ada. Terus yang Sri Mulyani sama Rahmi ada tidak? Ya. Rahmi sama Sri Mulyani. Sesi 2, sesi 3, Resti, Febrianti, ya. Siapa lagi? Rahmi, sesi 1, Irmayanti. Sesi 3. Tolong di ini coba tangannya dinaikkan supaya saya bisa lihat. Sesi Aswita. Terus yang khusus untuk prodi D4 itu di sesi 3. Jadi minta tolong yang untuk prodi D4 itu nanti ujiannya di sesi 3. Jadi saya mau lihat kehadirannya, minta tolong diacungkan tangannya ya, yang khusus juga D4, yang kebetulan saya ujian, yang prodi D4. Sesi Anggi Aswita. Anggi Aswita sesi 3 ya? Oh, Sukmaya, ayo. Reski Febrianti. Siapa lagi sesi 3? Anggi Aswita hadir. Enggi. Oh, Enggi Aswita. Siapa lagi? Sri Mulyani tadi sama Rahmi. Bu, atas nama Rahmi lagi di rumah sakit, Bu, mau melahirkan. Oh, jadi Rahmi. Jadi atas nama Rahmi tidak bisa hadir ya? Lagi sakit. Mau melahirkan. Iya. Angges. Oh, berarti tidak bisa ikut berarti itu, Bu. Saya semua Sri Mulyani. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat. Atas nama ini siapa lagi? Sri Mulyani, Sri Andriani. Ada info tidak? Ada Ji Sri Mulyani, Bu. Mana orangnya? Yang mana? Coba kasih angkat di tangan tak, Dek. Oh ya, Irmayanti. Sri Mulyani. Keluar Kika, ada disuruhkan Ki, bawa Ki motor.
Tapi hadir tadi waktu di ini waktu pas di ini presentasi. Iya, hadir. Ada Yes. tadi Kak. Dinas juga itu. Yang penting dia ada screenshotnya besok, saya bisa lihat print out-nya ya. Di print itu screenshotnya sebelum dikumpul. Jadi, oke, jadi saya belum checklist karena saya belum lihat orangnya, tapi saya mau pastikan tuh besok ya. Terus adik-adik yang anak Prodi D4 ikut briefing ini hari? Saya, Bu. Siapa? Astirawati. Iya, Bu. Karena ini anak D4 belum ada, tapi saya lihat yang namanya di ini. Astirawati Asis. Bu, benar dia ini namanya di absen karena 2 orang kulihat di sini yang tidak ada namanya di sini. Tunggu dulu deh ya. Siapa-siapa lagi anak D4? Coba muncul coba siapa-siapa anak D4 siapa tadi itu? Yang anak D4. Auliani. Astirawati. Saya Bu Edidian di Sapitri anak D4. Hah? Nah, siapa namanya? Edidian Sapitri. Oh. Umi. Wailisa Halom. Lihat dulu di sini. Nah, kukira ini di karena ada beberapa jenis. Absennya di sini tidak ada namanya, Bu. Di absennya ada 2 orang tidak ada namanya. Tidak ada di Di sini. Saya bantu dibaca itu. Oh iya, siapa-siapa situ namanya, Bu. Iya, tidak ada ya. Siapa namanya situ? Edidian Sapitri. Edidian Sapitri. Siapa lagi? Kemudian Umi Wailisa. Umi. Ya, cocok nih. Terus itu kan ada. Oke, terima kasih. Oh, Edidian ya ini. Oke, terima kasih. Nanti saya cek lagi di ininya. Tetap minta tolong tetap ininya apa? Chatnya untuk anak D4. Karena baru 3 orang ini yang hadir. Saya lanjutkan, saya serahkan ke pengawas lokal yang sesi 4. Ya, terima kasih. Saya pengawas lokal, nama saya Ibu Narsin dari Akbitiam Makassar. Yang saya tidak dapatkan namanya tadi yang hadir di Zoom ini yaitu Astuti Ucu. Ada? Astuti Ucu ada? Tidak ada Astuti Ucu? Tidak ada, Ibu. Kemudian Cici Milda. Cici Milda juga memang tidak hadir? Ada tadi, Bu. Cici Milda ada. Oh, ada? Iya, ada tadi. Oh iya. Kemudian Hasrawati? Ada, Bu. Hasrawati ada tadi? Oke, Ada tadi, kemudian Hasrawati. Iin Andriani Suwardi. Iin Andriani Suwardi yang tidak ada tadi. Kemudian Isnilawati. Isnilawati tidak ada memang. Kemudian Ratnasari. Ya. Iin Andriani ada tadi? Ada Iin Andriani, Bu. Oh, ada. Oke. Isnilawati? Isnilawati ada? Ya, kalau Ratnasari juga enggak ada ya? Ada tadi. Kemudian Ratnasari. yang terakhir Sarima Labetubun. Enggak ada ya? Oke.
Oke, berarti yang sesi 4 tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5 orang ya yang tidak hadir untuk yang sesi 4. Ya, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti briefing pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pengawas pusat. Baik, terima kasih ibu-ibu pengawas lokal yang telah bertemu langsung kepada adik-adik, anak-anakku ya, yang besok akan mengikuti ujian UKOM nasional periode Oktober November 2020. Ya, jadi ini